Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam FAS, Forum Akal Sehat. Forumnya orang yang punya akal sehat. Kita sama-sama lihat dalam minggu-minggu terakhir ini, mulailah partai mulai mengeluarkan dinamikanya pasca pertemuan di Nasdem, buka bersama, ada ketum Golkar ada di situ, dan ketum 3 koalisi partai perubahan pendukung Anies Baswedan juga ada di situ, dan ada tokoh nasional Pak Yusuf Kalla segala macam. Inilah mulai dinamika akan mulai terbangun. Suka atau tidak suka, manuver-manuver politik pasti akan terjadi. Nah, pasca itu diinisiasi oleh Ketum PAN Pak Zulkifli Hasan mengadakan pertemuan daripada 5 partai politik, PAN, Golkar, P3, Gerindra, dan PKB. Menyepakati tentang koalisi besar dengan kingmaker seorang Jokowi, seorang presiden yang harusnya tidak memasuki ranah itu. Bagaimana demokrasi bisa baik, bisa benar bila posisi seorang presiden sudah memihak kepada pembentukan koalisi untuk mencalonkan seseorang. Sangat tidak demokratis. Dan ini harusnya sebuah pelanggaran dalam demokrasi. Cuman etika demokrasi yang dibangun ya tergantung daripada orang atau manusianya atau pemimpin yang melihat ancaman dirinya ke depan atau konstelasi yang akan dibangun ke depan. Tapi dari situ jelas tergambar di mana ketum PDIP dan ketum Nasdem tidak hadir sebagai daripada representatif koalisi yang terbangun selama ini pasca pemilu 2019. Tentunya ini menarik karena konstelasi bisa menjadi 2 kandidat atau 3 kandidat bergerak ke arah sana. Karena tahapan akan dimulai pada awal Mei ini pasti memposisikan diri. Dan saya merasa yakin koalisi ini pasti masih lentur, masih bisa berubah, masih bisa dinamika tergantung daripada situasi yang dibangun partai-partai politik pada pemilih. Karena yang jelas partai-partai besar ini punya lembaga survei internal dan dia selalu akan mengkonsultasikan dengan lembaga survei. Bagaimana traffic isu yang berkembang, bagaimana traffic pemilih yang bergerak dari manuver-manuver yang mereka lakukan. Dan pasti partai akan melihat situasionalnya sampai pada penetapan daftar calon tetap, daftar pemilih tetap, maupun capres-cawapres yang ditetapkan secara resmi. Yang diperkirakan September-Oktober itu akan memasuki tahapan itu. Dan pasti ini partai cenderung akan berubah lagi. Namanya manuver harus banyak isu. Partai politik harus berani mengeluarkan isu-isu yang terkadang sensitif, kadang bisa bersama, kadang bisa misah. Tergantung kepentingan politisnya. Tapi menurut saya yang menjadi pertanyaan, kenapa presiden harus masuk ke arena itu? Bukankah itu menjadi tidak elok dalam demokratis? Menentukan arah siapa jadi presiden, koalisinya harus seperti apa. Malah publik menganggap ini adalah kecenderungan ketakutan yang berlebihan. Banyak dosa kali, atau banyak persoalan yang akan dia tinggalkan. Nah, tentunya kalau gini malah semakin melebar jarak, makin memecah identitas kelompok-kelompok lagi. Ini harusnya 2024 tidak masuk arena situ. Karena pengalaman 2015 memecah bangsa ini menjadi timbul persoalan politik identitas, menjadi bangsa ini terpecah,
Dan sampai hari ini pun belum selesai persoalan identitas atau isu daerah yang pro Jokowi sama daerah yang tidak pro Jokowi. Ini sangat merugikan bangsa ini. Sehingga seringkali kita dihadapkan pada suka dan tidak suka, like atau dislike, atau isu apapun selalu berkembang dalam posisi dua pihak. Padahal bangsa ini harus satu, harus kuat, supaya kita menghadapi dunia internasional dengan kekuatan dan sifat dari bangsa ini yang selalu gotong royong dan rukun mestinya. Harus bisa mengayomi semua pihak, apalagi seorang presiden harus bisa menjadi pelindung pada semua partai politik, tidak memihak manapun, ya kan, dan harus menjalankan proses demokrasi berupa tahapan pemilu, tidak boleh terhambat apapun. Nah kalau gini kan udah seringkali kita lihat di sosial media atau media mainstream pun kecenderungan 3 periode, kecenderungan perpanjangan masa jabatan selalu masih dihembuskan dan selalu memengaruhi partai-partai politik sehingga dinamikanya menjadi kurang sehat. Konsentrasi partai politik pasti terpecah antara kepentingan partai politik sendiri atau kepentingan oligarki atau kepentingan kekuasaan. Karena kalau kita lihat sama-sama kecenderungan ketum atau pengurus partai politik yang masuk ke sistem kenegaraan cenderung punya masalah hukum, sehingga mereka akan mengunci secara hukum, sehingga dia tidak berkembang secara baik dan benar secara demokrasi. Ya terakhir, Sekjen Nasdem, Johnny G. Plate pun akan kena persoalan hukum. Ya kan? Artinya yang melawan atau berseberangan cenderung akan ada ancaman-ancaman hukum yang sebetulnya sangat merugikan demokrasi. Di sisi parpol sangat merugikan secara popularitas dan elektabilitas di masyarakat. Karena itu tahun politik pasti dia menjaga supaya tidak ada isu-isu negatif yang berkembang di partai politik itu sendiri. Sehingga konsentrasi partai politik akan cenderung bagaimana menjaga eksistensi atau mempertahankan eksistensi partai politik supaya lolos daripada parliamentary threshold. Di sisi lain, konsentrasi kepengurusan untuk bisa mulai mempersiapkan diri dalam sisi pencalekan terhambat dengan isu-isu yang nggak karu-karuan, sehingga proses di bawah itu tidak semudah yang dimaksud dengan apa yang terjadi di atas. Nah, sekarang pertanyaannya, perkembangan daripada koalisi ini mau seperti apa sih? Udah jelas kalau Anies didukung oleh 3 parpol, mungkin ada yang merapat ke sana. Nah, Prabowo dengan Caimin ini mengajak yang lain. KIP Koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori Golkar pun juga akan kecenderungan akan berkolaborasi seperti apa, karena kecenderungan partai-partai politik ini juga melihat daripada persoalan-persoalan hukum yang dialami oleh pengurus atau anggotanya. Sehingga antisipasi ini kadang-kadang kolaborasi yang mengikuti daripada apa yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini kekuasaan yang selalu menjaga supaya partai ini tidak bergerak kemana-mana, dikunci secara hukum. Nah, dampaknya pasti mempersulit daripada para pengurus daerah untuk mensosialisasi daripada kepentingan partai itu sendiri. Kalau sulit disosialisasi, dampaknya adalah mencari kader atau caleg ini juga tidak mudah, artinya berkualitas. Kalau asal comot, asal naruh mungkin bisa. Nah, kalau asal comot, asal naruh karena situasi ya yang rugi partai itu sendiri ke depannya. Dia jadi tapi tidak punya kualitas untuk menjadi motor daripada dinamika masyarakat. Artinya dia sebagai anggota dewan, sebagai perwakilan masyarakat, bisa efektif dan efisien dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena udah beban awal dan asal comot, asal naruh, karena sistem dibuat untuk menjadi rancu. Nah, rancu ini asal comot, udah tahapannya nggak sesuai seideal yang dimaksud partai politik. Jadi saya selalu berharap seorang presiden harus di tengah mengayomilah semua partai politik, bukan memihak kepada salah satu parpol atau koalisi yang mau dibangun, atau kepentingan apapun lah. Bangsa ini sudah cukup besar, sudah demokratis,
Artinya peran seorang presiden menjadi kunci daripada dinamika politik di Indonesia, dan dia harus demokratis, tidak masuk ke sistem atau mengaruhi apapun, biar dinamika politik dilakukan oleh partai politik, dan ketua umum partai politik lebih bebas untuk menggerakkan daripada pengurus dan mengajak pemilih untuk memilih partai politiknya, tidak dipengaruhi oleh apapun, sehingga demokrasi berjalan baik. Kader atau caleg yang ditaruh punya kualitas yang mumpuni untuk memihak kepada rakyat, bukan kepada partai politik. Sementara sampai hari ini kan kita masih melihat bahwa setiap anggota dewan lebih cenderung ikuti perintah partai politik dibanding para pemilih. Nah, dinamika ini harus dirubah, tapi kalau pola seperti ini, kecenderungan partai politik masih memengaruhi pada anggota dewannya masih tinggi, dan saya rasa sulit masyarakat mendapatkan anggota dewan yang memang ketika jadi adalah berpihak kepada rakyat atau masyarakat. Masyarakat atau rakyat adalah minimal rakyat dan masyarakat pemilih yang selama ini mendorong dia untuk jadi seorang anggota dewan. Tentunya kenegarawan, kedewasaan seorang presiden yang hari ini dipegang oleh Jokowi, sama-sama kita berharap untuk menjalankan amanah demokrasi yang sebenarnya, supaya tahapan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU, tidak menghambat secara keuangan, dan saya berharap tidak mengaruhi partai politik untuk berkolaborasi apapun, biarlah partai bergerak sesuai dinamika ataupun yang sesuai diharapkan oleh para pemilih yang akan memilih partai itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FAS, Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang punya akal sehat.